Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Izin memperkenalkan diri dok, nama saya Nimade Dadama Anggraini dengan NPM 1718011069. Di sini saya akan mencoba menjawab mengapa pada skenario pasien tidak mengalami frozen shoulder. Dan yang kedua, menjelaskan tentang otot hamstring dan otot quadriceps pada bagian bawah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengapa pada skenario pasien tidak mengalami frozen shoulder. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tanda-tanda dari frozen shoulder. Yang pertama, tanda yang pertama itu saat kita menyisir rambut, bahu akan terasa sakit. Yang kedua, pada lengan bagian atas ketika diangkat itu akan terasa nyeri. Dan yang ketiga, bahu kaku bila digerakkan seperti ini ataupun kemana. Dan yang terakhir itu saat menoleh itu terasa sakit atau tidak bisa sama sekali untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, jika pasien mengalami seperti tanda yang dijelaskan, itu berarti pasien telah mengalami frozen shoulder. Apa sih frozen shoulder itu? Frozen shoulder adalah penyakit kronis dengan gejala khas berupa keterbatasan lingkup gerak sendi, baik secara aktif maupun pasif, oleh rasa nyeri yang mengganggu aktivitas sehari-hari, ditandai dengan nyeri kaku pada sendi bahu. Nah, kenapa pada skenario pasien tidak dikatakan mengalami frozen shoulder? Itu karena tidak ada keterbatasan lingkup gerak sendi baik secara aktif maupun pasif. Juga pula tidak terdapat keterbatasan gerak yang cukup signifikan pada skenario. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan otot hamstring dan otot quadriceps pada bagian bawah. Yang pertama, otot hamstring merupakan sebuah otot dari ekstremitas inferior, bagian posterior yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama musculus biceps femoris long head, yang kedua musculus biceps femoris short head, yang ketiga musculus Smith tendinous, yang keempat musculus semimembranous. Otot hamstring ini mempunyai peran penting dalam pergerakan fungsional fleksi knie, ekstensi hip eksternal dan internal rotasi hip, serta otot stabilisator postural. Nah, untuk peranan otot hamstring pada anatomi, khususnya pada ekstremitas inferior yang kompleks, sehingga otot hamstring memiliki karakteristik serabut otot yang besar dan tebal. Nah, yang kedua adalah biomekanika quadriceps. Faktor utama yang mempengaruhi biomekanika dari sendi patellofemoral adalah besarnya gaya dan gaya tarik dari otot quadriceps. Ketika lutut bergerak ekstensi, maka arah tarik quadriceps bukan hanya mengarah ke superior, tetapi juga mengarah ke arah lateral terhadap intercondylar groove. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf dokter, dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk dokter yang sudah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok.